قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr sahabat, Amr ibn As juga sahabat. Dan beliau masuk Islam bareng dengan ayahnya. Dan ada satu yang menarik antara Abdullah dengan Amr ibn As. Selisih usia antara Abdullah dan Amr kurang lebih 10 tahun. Bapak sama anak selisih usianya 10 tahun. Sehingga nikah di usia 10, usia 11, atau nikah di usia 9, usia 10 sudah punya anak. Cepat balik ya. Kalau di tempat kita usia segitu nikah, nanti kena undang-undang pelindungan anak. Baik. Dan Abdullah ibn Amr ibn As termasuk di antara sahabat yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk menulis hadis beliau. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lam yakun ashabun Nabi SAW ahfadhu minni ila Abdullah." Enggak ada sahabat Nabi SAW yang lebih sempurna hafalannya dibandingkan aku selain Abdullah. Li'annahu ya'i bi kitabih. Karena beliau menghafalkan hadis itu dengan catatan, menjaga hadis Nabi SAW dengan cara dicatat. Sementara sahabat yang lain gak ada yang nyatet. Dan itu dikumpulkan jadi satu, menjadi sebuah sahifah yang disebut dengan sahifah as-sadiqah. Dan sahifah ini hilang, namun pernah dibaca oleh cucu beliau yang bernama Syuaib bin Muhammad. Kemudian oleh Syuaib disampaikan kepada anaknya yang bernama Amr bin Syuaib. Dan dari situlah sampai ke kita. Ada yang masuk dalam riwayat Abu Dawud, ada yang masuk dalam riwayat Muslim, ada juga yang masuk dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, menyebar ke beberapa buku hadis-hadis yang sampai ke kita. Nabi SAW bersabda, "Waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yakhduril asra." Waktu salat duhur dimulai sejak matahari tergelincir. Kapan matahari tergelincir, Pak? Kapan matahari tergelincir? Ketika posisi matahari berada di sebelah barat sebelah barat benda. Kalau matahari tepat di atas benda, namanya waktu apa? Namanya waktu istiwa. Dan ini adalah waktu larangan untuk sholat. Kemudian sesaat berikutnya dia geser ke barat, sehingga bayangan geser ke timur. Berapa kurang lebih jaraknya? Jaraknya kurang lebih 15 menit. Sehingga ada waktu di mana kita dilarang untuk sholat adalah menjelang duhur kurang lebih 15 menit. Dan waktu larangan ini terkecualikan darinya adalah ketika di hari Jumat. Karena ketika orang masuk masjid di hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, maka dianjurkan bagi makmum untuk melakukan sholat sambil menunggu imam datang. Kapan dia sholat? Sepanjang imam belum datang. Sehingga kalau misalnya Jumatan dimulai di Jogja jam 12, sementara duhur di bulan Juli atau di bulan September, duhur jam setengah 12. Berarti pada waktu dia sedang sholat sunnah, nabrak waktu larangan. Bolehkah ini dilakukan? Jawabannya boleh, khusus hari Jumat. Kalau selain hari Jumat, tidak boleh. Kecuali bagi mereka yang melaksanakan sholat sunnah yang punya sebab, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah ba'diyah wudu,
atau sholat sunnah yang punya sebab yang lainnya. Maka kalau ada jamaah yang datang kegasian ya, sebelum zuhur tiba karena ingin dapat shaf yang pertama di Masjid Suciati, kemudian dia masuk masjid di waktu istiwa, yang boleh dikerjakan berapa rakaat? Cukup 2 tahiyatul masjid. Setelah itu duduk tunggu sampai adzan. Jangan 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat. Kok bapak seperti di Masjidil Haram? Nah, perasaan saya mas, kayak di Masjid Nabawi. Oh enggak boleh kayak gini ya, kan suasananya seperti Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi pun dilarang, karena waktu larangan sholat boleh dilanggar di 2 kondisi. Pertama pada waktu hari Jumat untuk waktu siang, dan yang kedua di Masjidil Haram di semua waktu. Sehingga orang boleh nggak sholat setelah subuh di Masjidil Haram? Boleh. Setelah asar boleh. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ibadallah. Wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang para hamba Allah untuk melaksanakan sholat dan tawaf di Masjidil Haram. Sehingga hadis ini dijadikan dalil bahwa pelaksanaan sholat di Masjidil Haram itu tidak ada waktu larangan, boleh kapanpun. Tapi kalau di Masjid Nabawi aturan ini enggak berlaku. Sehingga bolehkah sholat sunnah di Masjid Nabawi, sholat sunnah mutlak di Masjid Nabawi di waktu larangan? Enggak boleh. Pelanggaran yang sering terjadi adalah masuk raudhah setelah subuh terus sholat sunnah. Padahal sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak, itu enggak boleh. Dan ada fatwa yang disampaikan oleh Dewan Fatwa Syabaka Islamiyah yang berpusat di Qatar, bahwasanya sholat sunnah setelah asar dan setelah subuh di raudhah bagi mereka yang tidak melaksanakan tahiyatul masjid hukumnya dilarang, karena ini termasuk di antara mengerjakan sholat sunnah di waktu larangan, sebagaimana sholat sunnah di Suciati atau Al-Hidayah atau masjid-masjid yang lainnya. Wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yaqduril asra. Dan batas terakhirnya adalah ketika bayangan seseorang tingginya sama seperti tinggi bendanya, panjangnya sama seperti tinggi bendanya selama belum masuk waktu asar. Dikurangi apa kemarin? Dikurangi pengaruh bayangan karena posisi utara dan selatan matahari. Sehingga ketika matahari berada di selatan seperti saat ini, maka di situ ada bayangan tambahan, maka ini tidak dihitung. Yang dihitung adalah bayangan sisanya. Wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu, dan waktu asar selama matahari belum menguning. Kemarin sudah kita jelaskan, jika matahari sudah kuning, ada orang yang secara sengaja mengerjakan sholat di waktu itu tanpa udzur, maka dia berdosa. Wa waqtu sholatil maghribi ma lam yaghibis syafaq, dan waktu maghrib selama mega merah belum hilang di ufuk barat. Wa waqtu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams, sedangkan waktu sholat subuh sejak terbit fajar sampai matahari, sebelum matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Ada penjelasan tentang waktu sholat dalam Al-Quran. Ayat ini umum dan barangkali Bapak Ibu sudah banyak yang menghafal. Bisa disebutkan bunyi ayatnya? Penjelasan tentang waktu sholat dalam Al-Quran. Gak ada hadiah ya? Kurang semangat untuk jawab. Allah berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat liduluki syamsi, sejak matahari
mengalami duluk, maksudnya adalah sejak matahari sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam, wa qur'anal fajri, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar. Yang dimaksud Quran di waktu fajar adalah salat subuh. Kenapa disebut Quran di waktu fajar? Karena dianjurkan ketika salat subuh untuk membaca inna a'tainakal kautsar. Kesimpulan yang salah ya. Ketika waktu subuh dianjurkan untuk membaca Al-Quran yang panjang, Al-Kahfi, terus apa lagi, Toha, atau seperempat Al-Baqarah. Seperempat Al-Baqarah sudah 2/3 juz ya. Baik. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, zahir dari ayat ini menunjukkan dari 5 waktu salat itu 4 gandeng, 1 terpisah. 4 gandeng, 1 terpisah. 4 gandeng itu mulai mana? Liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya nyambung. Wa Qur'an al-fajr, dan sholat subuh di waktu fajar. Yang ini terpisah. Kemudian beliau menyimpulkan dari ayat ini, berarti sholat subuh itu dipisahkan dengan sholat yang lain. Artinya apa? Batas akhir sholat isya itu sampai tengah malam, bukan sampai subuh. Batas akhir sholat isya itu sampai tengah malam, bukan sampai subuh. Sehingga kita bisa lihat, subuh sampai duhur ada nggak sholat wajib? Tidak ada. Subuh sampai duhur leren, tidak ada sholat wajib. Maka demikian pula agar subuh ini terpisah dengan sebelumnya, berarti tengah malam sampai subuh tidak ada sholat wajib. Makanya sholat wajib di situ untuk isya batas akhirnya adalah ila ghasaq al-lail, sampai tengah malam. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Hambali dan sebagian ulama Syafi'iyah. Karena itu kalau orang mengerjakan sholat isya lebih dari tengah malam, maka dia mengerjakan sholat isya di waktu darurat. Hanya berlaku bagi mereka yang punya udzur dan tidak boleh dilakukan secara sengaja. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan sambung ke hadis berikutnya. Wa an Abi Barza al-Aslami, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayya, wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha, wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha, wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bis-sittin ila al-mi'ah. Muttafaqun alaih. Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Nama asli beliau adalah Nadlah bin Ubaid. Nadlah bin Ubaid. Dan beliau termasuk di antara orang yang masuk Islam di awal, pernah mengikuti perang Khaybar, penaklukan kota Mekah, penaklukan Taif, dan beliaulah yang membunuh Abdullah bin Khattal ketika peristiwa penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu Abdullah bin Khattal sudah berlindung di kiswah Ka'bah, namun karena perintah Nabi SAW, siapa yang ketemu Abdullah bin Khattal dimanapun dia berada, bunuh dia, karena dia murtad dan dia memberikan hinaan kepada Nabi SAW yang sangat parah dan tidak beliau maafkan. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW terbiasa sholat asar. Selesai sholat, makmum pulang ke rumahnya fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah. Jaraknya berapa kilo? Kuba itu 5 kilo. Kuba itu 5 kilo. Apakah sudah ujung? Wallahu a'lam. Dia pulang fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah,
wasyamsu hayyah, sementara matahari masih menyengat. Berarti suasana masih panas. Dan daerah sana kan jarang mendung ya. Sehingga meskipun sudah masuk asar, bahkan dipakai untuk berjalan selama jarak sekian kilo, matahari masih terasa panas. Yang ini menunjukkan bahasanya Nabi SAW mengerjakan sholat asar di awal waktu, tidak ditunda. Sehingga beliau tidak menunggu sing ning sawah mulai dhisik, sing ning kebun dinteni sik, sing gek melaut dinteni sik, tidak. Tapi beliau laksanakan tepat waktu. Maka jangan sampai lebih mendahulukan dunia kemudian menunda pelaksanaan sholat asar. Wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya, dan beliau suka untuk mengakhirkan sholat isya. Mengakhirkan sholat isya sehingga dikerjakan di akhir waktu. Ada yang mengatakan di sepertiga malam pertama, ada yang mengatakan di pertengahan malam. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu alam, insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah di pertengahan malam. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW agar para sahabat mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena selama mereka menunggu pelaksanaan sholat, mereka dihitung sedang melaksanakan sholat. Meskipun cuma duduk ya, dolanan HP ya, maksudnya yang ada di sini ya, bukan Umar dolanan HP. Meskipun cuma diam, orang yang menunggu sholat itu dihitung sedang melaksanakan sholat. Pilihannya begini, kalau ada di antara kita dihadapkan pada dua pilihan, sholat di awal waktu jamaah atau sholat di tengah malam sendirian, pilih mana? Pilih, kenapa? Karena pahala sholat jamaah ini menyempurnakan sholat wajib yang dia kerjakan. Sehingga memperhatikan kesempurnaan tata cara sholat lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan keutamaan waktu. Dulu sudah pernah kita sampaikan kaidahnya ya, fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Memperhatikan kesempurnaan tata cara itu lebih dikedepankan dibandingkan memperhatikan masalah waktu. Sebagaimana ini berlaku dalam sholat isya, ini juga berlaku dalam sholat yang lain. Contoh, di sebuah perusahaan istirahat jam 12 sampai jam 1, sehingga sholat duhur dimulai jam 12. Karena itu meskipun waktu duhur masuk jam setengah 12, di masjid kosong. Pertanyaannya, kalau kita sebagai karyawan di situ, mana yang lebih baik? Waktu adzan langsung ke masjid, sholat di awal waktu, tepat waktu, tapi sendirian, ataukah tunggu bareng dengan para karyawan yang lain berjamaah, nunggu setengah jam, jam 12? Yang benar yang mana? Yang kedua. Tujuannya apa? Agar pelaksanaan sholat lebih sempurna. Contoh yang lain, kalau kita sholat sunnah di rumah, dianjurkan sholat sunnah di mana? Di rumah. Selesai sholat sunnah baru ke masjid, nanti mesti masbuk. Nanti mesti masbuk. Apalagi macet ya, belum lagi nata parkir ya. Mau mepet suruh satpam menjauh ya, karena nanti ganggu kalau terlalu dekat dengan masjid. Sehingga bisa dipastikan kalau dia berangkat setelah sholat sunnah di rumah, masbuk ya. Bagaimana yang lebih tepat? Sholat sunnah di masjid sehingga berangkatnya sebelum duhur, ataukah sholat sunnah di rumah tapi nanti masbuk? Yang mana?
lebih baik di masjid. Ada kaidah yang bunyinya seperti ini. Ilhaqul far'i bi aslihi. Ilhaqul far'i bi aslihi. Mengembalikan kondisi cabang, mengembalikan kasus cabang kepada kasus asal. Di sini ada dua kepentingan. Kalau saya mengerjakan sholat sunnah di masjid dibandingkan dengan sholat sunnah di rumah, lebih afdol di rumah. Tapi ini terkait kesempurnaan sholat sunnah. Tapi kalau saya mengerjakan sholat sunnah di rumah, saya telat sholat wajib, sehingga mengurangi kesempurnaan sholat wajib. Tapi kalau saya sholat sunnahnya di masjid, saya bisa menyempurnakan sholat wajib. Maka pilih mana? Menjaga sholat sunnah lebih afdol ataukah menjaga sholat wajib yang lebih afdol? Jawabannya yang kedua. Sehingga kita alihkan bagian yang cabang kepada pokoknya. Bapak kalau sholat sunnah di masjid nanti enggak masbuk, nanti Bapak bisa dapat takbiratul ihram. Tapi kalau Bapak sholat sunnah di rumah, betul itu lebih afdol, namun nanti sholat wajibnya kurang nilainya karena Bapak masbuk. Dan seperti yang pernah disampaikan oleh Sufyan ibnu Uyainah, bagian dari penghormatan seseorang terhadap sholat adalah hadir sebelum dimulai. Sebagaimana bagian dari penghormatan kita terhadap pejabat yang kita undang adalah kita hadir sebelum mereka datang. Ada acara di Masjid Suciati, ngundang gubernur, ngundang sultan misalnya ya. Kira-kira yang lebih sopan, panitia datang setelah gubernur atau datang sebelum gubernur? Rasa ditakoni Pak niki seapal ya. Penghormatan kepada tamu undangan adalah tuan rumah dan jamaah hadir sebelum tamunya. Maka sebagai bentuk penghormatan terhadap sholat adalah kita hadir sebelum sholat dimulai. Karena itu bentuk penghormatan kita kepada sholat wajib adalah usahakan datang sebelum iqomah, dan bahkan kalau bisa sebelum adzan. Itu kebiasaan kita, insya Allah kita sanggup melakukannya kalau lagi umroh. Masya Allah ya, ketika lagi umroh itu meniru ulama. Begitu kembali ke Indonesia, kembali jadi paijo. Sholatnya rada telat, kadang menunda-nunda waktu. Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Padahal yang paling disukai orang itu ngobrol setelah Isya. Makanya kan rata-rata warung buka itu ngejar waktu malam. Kafe, warung kopi, itu rata-rata yang dikejar apa? Waktu malam. Apalagi Lamonganan, itu juga maksudnya. Sebangsa saya itu. Itu bukanya dari mulai sore sampai tengah malam. Sehingga sebenarnya yang lebih dianjurkan segera tidur. Baik, beliau membenci tidur sebelum Isya. Kenapa? Dikhawatirkan kebablasan. Tapi kalau ngantuk sekali gimana Pak? Ini baru pulang dari kerja, belum sempat istirahat, capek, ngantuk, sehingga kalau maghrib nekat nggak tidur ikut ngaji, itu pasti ketiduran. Nanti ketika sholat Isya ngantuk. Bolehkah saya istirahat dulu sebelum Isya? Silahkan, tapi harus ada reminder dengan niat yang kuat. Nanti kalau masuk waktu Isya segera sholat. Karena kalau ada orang yang secara sengaja dia tidur sebelum Isya, sementara ada kemungkinan besar nanti bangunnya ketika subuh, ini terhitung meninggalkan sholat dengan sengaja, dosa besar. Maka Rasulullah SAW melarang melakukan hal ini karena dikhawatirkan kebablasan.
sehingga pesan sama istrinya, aku tak turuse ya engko nek adzan isya kok ora tangi-tangi bablas ya dimandikan, dikafani, disolati. Ora tangi-tangi ya Pak. Wal haditha ba'daha, dan beliau juga memakruhkan ngobrol setelah isya. Ada satu rahasia yang menarik begini. Potensi terbesar manusia maksiat itu di awal malam. Dulu sampai sekarang. Kalau dulu hiburan ketika orang sebelum tidur itu khamr atau gerenengi orang lain. Sekarang hiburan orang sebelum tidur wallahu a'lam. Semua orang tahu ya. Sehingga untuk mencegah terjadinya potensi seperti ini, Nabi SAW menyarankan jika dicegah dengan membaca Quran mungkin masih gatalan. Jika dicegah dengan misalnya baca buku, barangkali masih ada peluang-peluang dan celah-celah gagal. Tapi dicegah dengan wes kowe turu daripada nanti terjadi maksiat, lebih baik tidur. Sehingga dengan cara seperti ini ada pencegahan untuk memicu terjadinya maksiat di awal malam. Kalau dia sudah bangun jam 3, insya Allah tidak ada keinginan untuk maksiat. Nek tangi ya, nek tangi. Nah, tapi biasanya bablas sampai adzan. Ini bagian dari hikmah Rasulullah SAW meminta kepada kita agar tidur cepat, agar nanti bisa bangun lebih awal sehingga bisa melakukan tahajud. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu, dan beliau selesai melaksanakan salat subuh ketika seseorang sudah mulai mengenal jalisnya. Jalis itu yang berada di samping tempat duduknya. Sehingga ketika salat subuh Rasulullah SAW memulai di waktu masih gelap. Ini dengan asumsi nggak ada lampu, suasana gelap gulita. Ketika orang kumpul di masjid, noleh ke kanan dan ke kiri, nggak kenal sebelahnya siapa. Baru mulai kenal selesai salat subuh. Oh ternyata samping saya ini si A, si B. Tapi waktu mulai salat subuh, karena remang nggak kenal. Waktu remang seperti ini disebut dengan waktu ghalas. Disebut dengan waktu ghalas. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dulu para sahabat wanita, para sahabiyat, mereka ikut salat bersama Nabi SAW salat subuh, dan mereka tidak kenal sampingnya minal ghalas, karena waktu ghalas. Pengaruh ghalas adalah suasana gelap, sehingga sampai jarak pandang itu sangat pendek, hanya sekian senti di depan mata. Sampai sampingnya itu nggak kenal, sampingnya nggak kenal. Baru mulai ketika agak terang, jarak pandang sudah bisa mengenali sebelahnya. Itu ketika sholat subuh sudah selesai. Yang ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Dan hadis ini dijadikan alasan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa sholat subuh dimulai sejak terbit fajar, dan waktu terbit fajar itu suasana masih sangat gelap, sehingga fajar itu tidak membuat kondisi lingkungan terang, tapi ada garis putih di ufuk timur, cuman kanan kiri masih gelap ya. Karena ada yang memberikan definisi fajar itu ketika terbit sudah mulai terang, itu keliru, itu bukan fajar, kelebihan fajar ya. Itu sudah terlalu naik mataharinya. Nah, cuman kita kan punya, atau di masyarakat kita ada perbedaan ya. Sempat ramai kemarin. Ada beberapa pendekatan para ahli hisab, semuanya ahli hisab, baik dari Muhammadiyah, NU, termasuk juga hisab yang dilakukan oleh
lembaga di Universitas Islam Indonesia. YI kan punya tim hisab ya. Yang pernah saya dapatkan dari informasinya adalah kalau pemerintah itu mereka mengukur derajat mulainya subuh adalah 20 derajat sebelum garis terbit, sehingga matahari berada di angka 20 derajat sebelum garis terbit. Jam terbit jam berapa, kemudian diturunkan ke bawah, itulah waktu subuh. Kemudian oleh hisab Muhammadiyah itu dikoreksi, karena di jam ini katanya belum terbukti terlihat fajar terbit, dan terjadi khilaf. Ada dua tokoh dalam hal ini, yang satu Profesor Tono yang dari Muhammadiyah, yang satu Profesor Thomas yang beliau hasil hisabnya diambil oleh pemerintah. Kemudian UII kemarin menyebutkan bahwasanya prediksi kami adalah 15 derajat. Maka waktu sholat subuh menurut hisab UII itu lebih tertunda. Saya pernah berangkat dari Wedo Martani Kerajaan ke UII Utara ya, yang jaraknya itu KM 9 ke atas. UII kan berapa? 14. Berarti 5 kilo plus ke timurnya 3 kilo, 8 kilo. Adzan di rumah, sampai sana baru adzan. Sampai UII baru adzan. Ya, perjalanan kurang lebih 15 menit. Jadi selisihnya ada 15 menit. Wallahu a'lam. Ini masalah khilaf ijtihadiyah. Baik yang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C. Karena khilaf di sini terkait teknis dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk sholat subuh. Apakah dengan pendekatan matahari di bawah garis terbit 20 derajat, 15 atau 12 derajat, ada perbedaan dalam masalah ini. Nah, kita sebagai orang awam yang tidak ahli dalam bidang hisab ya. Ada ahli hisab di sini? Ya. Oh, ngerokok. Tergantung apa yang dihisab ya. Mungkin mantan ahli hisab banyak di sini ya. Karena kita tidak ngerti tentang metode-metode hisab, sehingga posisi kita hingga saat ini hanya sebatas muqallid ya, taklid terhadap masing-masing. Yang Muhammadiyah mengikuti hisabnya Muhammadiyah, yang pro dengan UII ikut UII, sebaliknya mereka yang ada di NU atau pemerintah ikut pemerintah. Kemarin waktu Pak Sri Purnomo ya, Bupati Sleman, mendapatkan penjelasan dari Profesor Tono, kemudian beliau menginstruksikan untuk masjid ini komatnya ditunda sekian menit, 20 menit kalau nggak salah, untuk memastikan bahasanya sholat subuhnya betul-betul sudah masuk waktu subuh. Wallahu a'lam.